Selamat malam teman-teman semua, member dari Dex Capital Community. Ya, perkenalkan nama saya Blikwin, tuan rumah dari Dex Capital. Pada malam hari ini kita akan mengadakan AMA dengan ya mungkin teman-teman sudah tahu ya. Ini salah satu token yang menurut saya pribadi sangat bagus sekali untuk teman-teman hold untuk jangka panjang. Nanti seperti apa proyeknya, kita akan akan kulik-kulik ya lebih jauh ya, karena pada malam hari ini bersyukur banget saya bisa mendatangkan Dep-nya langsung ya. Nanti mungkin bocoran sedikit ya, beliau ini sudah lama berkecimpung di dunia digital ya, bisnis beliau sangat berkembang sekali sebelum beliau akhirnya memutuskan untuk bikin token. Selama 12 tahun beliau berkecimpung di dunia digital benar ya Om Isman ya? Betul. Lebih ke kreatif dan teknologi sih. Oke, siap. Ya nanti kita akan dengarkan bersama. Jadi agenda pada AMA malam hari ini sederhana aja. Yang pertama nanti ada pemaparan presentasi dari Om Isman dan tim tentang proyek ekstra. Yang kedua saya akan buka sesi tanya jawab. Silakan siapkan pertanyaan terbaik ya bagi teman-teman, karena malam hari ini kabar baik kita akan ada giveaway-nya juga. Yang ketiga nanti kita akan ada pengumuman pemenang untuk giveaway-nya. Ya, langsung aja Om Isman, waktu dan kesempatan saya persilakan. Monggo. Oke. Terima kasih, Bli. Selamat malam semuanya, member Dex Capital Community DCC. Kembali lagi dengan saya dan Aldi gitu ya. Untuk live awalnya. Mungkin untuk mempersingkat waktu kali ya. Kita akan langsung coba preview atau presentasi dari si Terra platform ini sendiri gitu ya, yang biasanya udah memang kita gunakan lah. Oke, set. Kelihatan ya? Oke, jelas. Terus, oke, sebelumnya sekali lagi terima kasih bagi teman-teman semua yang udah hadir. Ini adalah sebuah presentasi yang biasanya kita gunakan di live sebelumnya. Oke, sebelum masuk ke yang lain, ini adalah informasi lah ya terkait masalah dev dari si Terra platform sendiri. Di sini ada saya nih, perkenalkan, saya Isman sebagai CEO-nya. Sebelah saya nih ada Aldi, ya, atau panggilannya biasanya Bule. Oke, sebagai CTO-nya. Terus ada Mosi, itu nggak bisa hadir. Terus ada Harsinta, ada juga nih di saat ini di chat gitu ya, di live, dia yang akan nanti bertugas mencatat siapa aja pertanyaan-pertanyaan terbaik. Terus ada Fahmi sebagai business development advisor-nya. Terus sama satu lagi ada Tri yang nggak bisa hadir juga. Jadi sekarang ini memang kita berdua dulu nih gitu. Terus dari selain tim, kita juga mau informasikan bahwa saat ini Terra platform sendiri itu dinaungi oleh sebuah perusahaan yang bernama PT Kertas Digital Indonesia atau K-Digital, berdiri dari tahun 2019. Kita fokusnya kebetulan di kreatif dan teknologi gitu. Nah, memiliki servis antara lain misalnya contoh pengembangan website, pengembangan aplikasi mobile ya, Android, iOS, penetration test, server security, optimization, dan lain-lain lah yang berkaitan dengan pengembangan atau development seperti itu. Nah, di satu sisi, kita juga mempunyai produk nih. Nah, produknya itu apa aja? Salah satunya adalah ya si Terra platform. Nah, si K-Digital itu memiliki klien existing. Itu bisa dilihat di white paper kita, baik di website, nah sekarang juga udah ada, udah kita informasikan juga, bahwa dari sisi kliennya itu adalah ya tadi nih, ada Dunhill, Lotte Grosir, Glico, BAT, dan lain-lain. Pertamina itu adalah kliennya Kertas Digital existing. Gitu ya, jadi bukan yang sudah bekerja sama dengan Terra, bukan. Tapi apakah suaranya agak putus-putus Om? Oh, agak putus-putus ya? Tapi sekarang udah oke nggak? Oke, Bli lancar. Lancar. Oke, siap. Lancar. Oke, siap. Thank you. Saya lanjut ya. Nah, jadi itu adalah yang disebutkan di white paper di bagian who we are K-Digital itu adalah klien-kliennya K-Digital. Tapi memungkinkan nggak untuk kita approach dari klien Terra platform? Sangat memungkinkan karena kita ada juga akses ke sana gitu. Jadi itu adalah part K-Digital.
perusahaan kita ini saat ini juga sudah terdaftar sebagai perusahaan dengan memiliki KBLI 62114 atau perusahaan dengan aktivitas pengembang blockchain. Gitu. Jadi kita sudah terdaftar sebagai perusahaan pengembang blockchain. Seperti itu. Nah, ini adalah informasi dari si Tara Platform dan Kadipita. Jadi intinya Tara Platform itu sudah dinaungi perusahaan yang bernama PT Kertas Digital. Gitu, yang sudah beroperasi dari tahun 2019. Nah, ini adalah sedikit informasi bahwa kemarin juga kita sudah melakukan gathering di kantornya kita. Jadi di belakang kantor kita tuh ada space. Itu di sini kita bikin gathering acara update kemarin terkait masalah pengembangan atau goals ke depannya Tara itu akan seperti apa. Yang dihadiri juga salah satu speakersnya Om Salmon sebagai crypto and blockchain enthusiast. Terus kemarin juga kita mengundang ST22 itu adalah organisasi komunitas ya untuk youth, anak-anak muda. Karena kenapa? Karena kita undang mereka, kebetulan juga teman saya juga foundernya. Kenapa kita undang mereka? Karena memang blockchain ini harapannya adalah yang pengembangnya ke depannya adalah anak muda. Jadi bukan orang-orang tua nih justru yang jadi target audiensnya untuk si blockchain ini, tapi adalah anak-anak muda. Seperti itu. Ini pentingnya mulai dari SMP, SMA sampai dengan levelan universitas tahu blockchain yang dimana pengembangannya kita ke depannya memang akan ada yang namanya Tara Chain. Itu adalah sebuah blockchain. Seperti itu. Nah, satu lagi saya mengundang juga teman saya yang memang dia adalah CEO dari salah satu online monitoring system gitu ya, yang pakarnya di data analytics itu sebagai pembicara yang dimana blockchain ini data analysis sangat penting nanti ke depannya terkait masalah ya tadi blockchain seperti itu. Nah, Tara Platform itu apa? Tara Platform itu sebenarnya lebih ke arah bagaimana caranya kita memaksimalkan loyalty rewards. Maksudnya gimana nih loyalty rewards gitu ya, loyalty point gitu. Pasti teman-teman juga udah pada tahu nih gitu ya, kebanyakan sebagian besar bahwa kita itu setiap brand itu punya poin. Misalnya dalam contoh misalnya OVO Point, misalnya terus Telkomsel Point. Terus misalnya kita belanja di retail misalnya ada Lotte Point atau segala macam gitu ya, ada dengan poin. Nah, poin-poin tersebut itu itu ada batas waktunya. Nah, batas waktu 1 tahun. Itu akan hangus. Nah, poin tersebut itu adalah haknya teman-teman sebetulnya. Kalau misalnya nggak dikirim sayang. Nah, akhirnya kita memiliki solusi bagaimana caranya si poin itu dapat dikonversi ke sebuah investasi yang bernama cryptocurrency yang dimana tidak ada batasan waktu. Seperti itu. Intinya pada dasarnya seperti itu. Tapi benefit yang bisa didapatkan bukan hanya sebatas investasi saja, tapi ke depannya akan ada hal-hal lain yang bisa teman-teman dapatkan. Seperti itu. Nah, Tara Platform sendiri itu sudah dari sisi umur ya, alhamdulillahnya kita sudah ulang tahun yang ke-sebulan gitu ya, tanggal 27 kemarin gitu. Jadi tanggal 27 September itu adalah tepat Tara Platform 1 bulan setelah pre-sale selama 2 minggu gitu. Setelah melakukan tahapan pre-sale selama 2 minggu di Unicrypt, kita berhasil dari total hard cap-nya itu 500 BNB dan soft cap itu 50 BNB, kita berhasil mencapai 131 BNB atau 31% dari total yang harus dicap 500 BNB gitu. Nah, kita juga sudah melakukan dari setelah pre-sale yang tidak terjual dari hasil pre-sale itu kita burn sebanyak 60% dan itu sudah dilakukan ketika kita launch di DEX gitu. Nah, untuk harganya sendiri ketika pre-sale kemarin 1 BNB itu akan mendapatkan 1 miliar token ekstra gitu. Dan ketika launch di DEX 1 BNB itu akan mendapatkan 900 juta ekstra. Artinya teman-teman pada saat pre-sale kemarin berhak mendapatkan tambahan 11% dari total kalau misalnya kita go live di DEX seperti itu kasarnya. Jadi lebih murah 11% diskonnya ya. Nah, terus benefitnya apa aja? Nah, benefit daripada si Tara Platform ini dengan tokenomics katakanlah
saat ini 35 dari total supply 1 triliun, 35%-nya itu adalah dimasukin ke DEX listing, 50% pre-sale, 13,75 adalah core team, 0,9 adalah fee Unicrypt-nya, dengan benefit 3% RFI. Artinya teman-teman akan mendapatkan 3% reflection dari setiap transaksi, 1% itu adalah automatic burn dari setiap transaksi, 4% dari setiap transaksi itu akan didistribusikan untuk marketing dan share to wallet gitu ya. Terus liquidity lock-nya kita selama 1 tahun. Itu secara platform ya. Nah, sebelumnya untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa nonton dulu nih, seperti biasa lah ya. Ini nonton videonya dulu. Maaf bang, kok videonya nggak kelihatan ya? Rasanya aja ya. Sinyalnya mungkin Mas, ini ada kok. Itu biasa tuh coba di-update dulu Om Fedi. Om Salmon. Biasa yang cukup umur lah boleh bisa nonton. Hai. Enaknya diisi sama suaranya Mbak Sinta nih. Beginilah ekstra gitu. Oke, ya tadi ini ya informasi sedikit informasi lah video gitu ya yang dari sisi implementasi ekstra itu Tara platform itu gimana sih di lapangan. Jadi kalau misalnya dilihat setiap aspek atau kegiatan yang dilakukan yang kita lakukan itu ya, itu kita bisa atau berhak mendapatkan sebuah rewards gitu ya, sebuah poin atas apa yang pencapaian yang sudah kita lakukan, dan itu sangat memungkinkan untuk kita implementasi. Nah terus di sini di layar sekarang gitu ya, ini adalah sebenarnya sebuah infografis gitu ya, infografis dari laporan loyalty reward seperti itu gitu ya. Jadi teman-teman bisa melihat apa sih sebenarnya yang mendasari project atau Tara platform ini dibentuk seperti itu ya. Terus penjelasannya seperti apa? Jadi dari laporan-laporan tadi juga sebetulnya ada risetnya. Menurut laporan gitu ya, laporan loyalty program, ada sekitar 280 program loyalitas di semua lini industri. Itu mengatakan bahwa 30-50% yang aktif itu hanya 1/5-nya aja yang nggak pernah menukarkan hadiah mereka gitu ya. Nah, kenapa? Ada 4 hal. Yang pertama, konsumen tidak pernah mendapatkan informasi terkait ajakan penukaran poin. Jadi kadang-kadang nih misalnya contoh kita adalah sebuah member sebuah brand, member sebuah merchant, itu kadang-kadang nggak diinformasikan kalau misalnya poinnya itu akan hangus. Sehingga ya itu yang harusnya haknya kita itu akhirnya menguap lah. Tidak digunakan sama kita. Keuntungannya buat siapa? Keuntungannya hanya buat brand gitu. Terus yang kedua, loyalty program yang disediakan itu tidak menarik. Artinya mungkin teman-teman tahu ada loyalty program gitu ya, loyalty rewards, tapi akhirnya tidak menukarkan. Karena kenapa? Karena programnya memang nggak menarik. Poin-poin
yang mau ditukarkan itu tidak sebanding dengan apa yang teman-teman sudah lakukan, transaksi yang teman-teman sudah lakukan, seperti itu. Nah, mekanisme poinnya yang terlalu berlebihan, misalnya saya selalu bilang, untuk menukarkan katakanlah odol gitu ya, nggak boleh sebut merek ya, untuk menukar sebuah odol itu dibutuhkan belanja dulu 10 juta gitu untuk mencapai poin tersebut, baru bisa menukarkan odol, padahal odol juga sebenarnya merek zaman dulu. Nah, konsumen hanya melakukan percobaan transaksi, artinya transaksi tersebut hanya coba-coba nih, gitu. Sehingga ya udah, habis mereka dapetin poin, ya akhirnya nggak dipakai lagi karena dia hanya coba-coba. Nah, artinya di sini positioningnya si Tara platform ini itu lebih memberikan manfaat jangka panjang atau memaksimalkan benefit yang didapatkan oleh si user dengan cara tadi. Dengan cara bagaimana caranya? Ada channel lain, si user itu bisa mengkonversi poin ke investasi yang bernama kripto, seperti itu. Jadi kita nggak bilang bahwa kriptonya ini atau ekstranya ini itu bisa ditukar, bukan ditukarkan ya, dijadikan alat transaksi. Karena kenapa? Karena menurut PP nomor 7 tahun 2011 gitu ya, itu tidak bisa dijadikan alat transaksi karena yang benar itu adalah rupiah. Itu uang, makanya di sini adalah instrumen investasi, seperti itu. Terus benefitnya apa? Benefitnya nih dari sisi, ada dua hal nih, dari sisi merchant atau brand ya, atau consumer atau holder. Dari sisi merchant udah pasti itu akan mendapatkan exposure atau marketingnya efektif. Karena kenapa? Karena dari sisi kita, si brand itu akan mendapatkan sebuah manfaat marketing yang akan kita lakukan. Seperti itu. Terus biayanya itu lebih rendah dibandingkan dengan platform loyalty reward yang lain. Itu karena kenapa? Karena brand-brand besar saat ini itu mereka juga untuk manajemen loyalty rewards-nya itu menggunakan pihak ketiga. Itu karena kenapa? Karena brand-brand besar itu mereka fokus akan transaksional daripada si konsumennya. Loyalty programnya mereka tidak sempat untuk memikirkan seperti itu, gitu. Jadi makanya perlu ada tambahan lain atau channel distribution yang lain ya, Tara hadir di situ, gitu. Nah, mudah untuk di manage, transparan dan akuntabilitas. Karena kenapa? Karena berbasisnya adalah blockchain yang semuanya itu bisa dilihat seperti itu dan decentralized. Terus udah pasti nih traffic transaction, gitu ya, traffic transaksi. Karena kenapa? Karena sebagian banyak program loyalitas gitu ya yang ada, mereka hanya memikirkan dari sisi katalog redemption-nya aja. Tapi terus bagaimana bahwa si brand tersebut juga bukan hanya butuh katalog redemption, tapi traffic daripada si customer-nya. Nah, kita si Tara Platform membantu mereka juga untuk meningkatkan traffic atau penjualan daripada si brand tersebut. Nah, karena kenapa? Karena di sini sebenarnya dari sisi brand sendiri itu ada dua orientasi nih. Yang pertama adalah customer happy atau sales generation dari sisi brand gitu ya. Nah, kalau ngomongin customer happy, artinya pokoknya saya udah punya nih ya, saya udah punya sudah mengalokasikan poin atau loyalty di perusahaan saya. Artinya semua poinnya itu harus di-redeem sama customer-customer saya. Caranya bagaimana? Karena kenapa? Kalau misalnya penyerapannya tidak maksimal, artinya ada yang salah sama tim internalnya saya dalam mengelola poin. Itu customer happy, biasanya perbankan. Nah, atau sales generation. Nah, sales generation itu biasanya adalah perusahaan-perusahaan retail yang dimana mereka butuh traffic, yang dimana mereka butuh sales. Gitu. Jadi orientasi ini akan kita tawarkan sama mereka. Mereka butuhnya orientasinya apa nih? Customer happy atau sales generation. Karena kenapa? Karena treatmentnya akan berbeda. Setiap customer atau setiap campaign atau setiap program gitu. Yang terakhir adalah peer-to-peer lending gitu. Yang dimana kita juga akan ada program peer-to-peer lending nih untuk pinjaman usaha gitu ya. Nah, pinjaman usaha untuk apa? Untuk ya tadi usaha-usaha yang bergabung dengan merchant-nya Tara gitu. Yang selanjutnya adalah keuntungan buat consumer apa atau holder. Sudah pasti passive income gitu ya, berbentuk cashback atau investasi kripto. Nah, yang kedua, berbagai katalog penukaran nih, gitu ya, penukaran poin, gitu. Karena kenapa?
Karena dari poin gitu ya, dari poin atau cashback yang diberikan sama merchant itu dapat di-convert ke selain ke token, itu bisa di-convert ke sebuah poin yang dimana poin tersebut itu bisa di-redeem ke produk-produk yang ada di para platform. Gitu, misalnya katalog-katalognya ya. Misalnya berbentuk produk, misalnya ada pulsa, paket data, token listrik gitu ya. Kebutuhan-kebutuhan yang mendasar lah. Gitu ya, yang intinya ada di para platform tersebut. Nah, keuntungan jangka panjang karena kenapa? Karena balik lagi nih ya, ini adalah investasi. Yang namanya investasi itu bukan ibarat katanya bukan jangka pendek. Ini adalah jangka panjang, walaupun sebenarnya investasi ada dua nih. Ada investasi jangka panjang ataupun jangka pendek. Itu nanti bisa dipilih secara individual ya sama teman-teman yang melakukan investasi di para platform gitu ya. Nah, kesempatan untuk memiliki usaha sendiri. Kenapa bisa demikian? Karena baik lagi, tujuannya Tara platform yang dibentuk adalah untuk menciptakan peluang. Peluang apa? Peluangnya tadi salah satunya adalah peluang usaha. Jadi teman-teman itu bisa menciptakan usaha sendiri karena kenapa? Karena Tara itu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang notabene sudah memiliki usaha sehingga ada kesempatan juga teman-teman juga berinvestasi di usaha tersebut. Kira-kira demikian untuk benefitnya. Nah, terus bagaimana nih caranya untuk sebagai contoh ya untuk transaksionalnya si Tara ini seperti apa? Ini bisa kita lihat, ini adalah contoh aplikasinya kita yang saat ini sudah kita development gitu ya, yang dalam tahap pengembangan. Dari sebelah kiri ini bisa diinformasikan ada dua hal nih, ada shop, ada tas gitu ya. Terus di sini juga ada informasi saldo ekstranya sendiri yang dimana itu sudah integrasi juga dengan existing wallet gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan aplikasi ekstra ini, kita memang saat ini belum membuat wallet sendiri karena wallet itu kan itu banyak ininya ya, banyak banyak compliance-nya lah dari sisi security segala macam. Akhirnya kita memutuskan untuk kita integrasi dengan wallet-wallet existing. Misalnya contoh ada Trust Wallet, ada MetaMask, ada SafePol dan lain-lain gitu. Jadi teman-teman bisa dua kali klik itu langsung terintegrasi dengan aplikasinya kita. Dan secara langsung juga itu bisa terlihat ekstranya, jumlah ekstra yang teman-teman hold itu berapa gitu. Terus yang selanjutnya di sini juga ada informasi shop sama tas. Shop itu berkaitan dengan kayak misalnya teman-teman bisa belanja gitu ya di aplikasinya Tara platform ini gitu ya dengan brand-brand yang sudah bekerja sama dengan Tara platform. Nah, ataupun tas ini sebenarnya teman-teman bisa mendapatkan poin gitu ya, bisa mendapatkan kripto secara cuma-cuma dengan menjalankan tas atau instruksi-instruksi yang dilakukan di Tara platform. Misalnya kita lagi bekerja sama dengan salah satu brand gitu ya, katakanlah brandnya Hilo gitu. Hilo itu lagi bikin campaign itu misalnya lari 10.000 meter virtual run gitu. Nah, itu kita bisa integrasi itu dengan aplikasi, misalnya salah satu persyaratannya connect dengan aplikasi Nike Running. Nah, jadi nanti ketika teman-teman sudah melakukan aktivitas lari, kita akan mengcapture tuh teman-teman tuh larinya jaraknya berapa jauh. Kalau misalnya sudah mencapai achievement gitu ya, dari ketentuan yang sudah ditentukan sama brand, teman-teman akan mendapatkan sebuah poin gitu ya, poin ataupun misalnya cryptocurrency si ekstra ini, kira-kira seperti itu salah satu contohnya. Atau mengisi survei gitu ya, teman-teman akan mendapatkan imbalan gitu ya atau feedback berupa investasi kripto tadi gitu. Nah, terus misalnya contohnya lagi misalnya apa nih, dari sisi pembelian di retail store itu bisa mendapatkan poin. Pembelian di e-commerce bisa mendapatkan poin. Beli tiket airlines ataupun tiket konser itu bisa dapat poin. Beli kopi itu ya bisa dapat poin. Ataupun sampai dengan konsultasi ke dokter itu bisa dapat poin. Gitu. Jadi karena kenapa? Karena loyalty rewards ini bisa diimplementasi di apapun. Itu baik dari sisi aktivitas apapun itu bisa diimplementasi. Gitu. Kita bisa berdiri dimanapun. Katakanlah seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada community based mapping. Inilah yang sebenarnya lagi kita jalankan programnya gitu ya. Nah, community based mapping ini harapannya memang setiap aktivitas yang kita lakukan itu berdasarkan dengan data. Makanya kita salah satu
dasarnya kita menggunakan community data driven. Itu tujuannya apa? Tujuannya ya segala aktivitas tadi kita berdasarkan dengan data. Nah, data ini akan kita gunakan untuk mapping area-area atau retailer-retailer yang nanti kita bisa langsung bekerja sama secara ini ya, secara data nih. Misalnya contoh, ternyata dari hasil registrasi ini kita pilih 5 kota Bandung, Jogja, misalnya Denpasar, terus misalnya Kalimantan, Pontianak, sama misalnya Medan, katakanlah seperti itu. Nah, kota-kota itulah nanti yang akan kita bikin, katakanlah si community manager-nya. Community manager fungsinya buat apa? Untuk menghandle, ya, untuk memanage si merchant-merchant kita yang ada di lapangan. Seperti itu. Supaya apa? Supaya ya tadi, supaya lebih karena penetrasi lapangannya itu lebih terarah karena kenapa? Karena berdasarkan dengan data yang sudah kita kumpulkan. Itu. Nah, ini adalah contoh dari program yang sudah kita jalankan. Mungkin nanti dari sisi Aldi juga bisa share linknya, link dari link dari formnya untuk registrasi merchant ini di grup gitu ya, sehingga teman-teman yang punya usaha nih baik skala kecil, menengah ataupun besar bisa meregistrasikan usahanya dulu di merchant platform seperti itu. Nah, ini adalah roadmap-nya. Roadmap-nya Q3 ini sudah habis gitu ya. Kita selesaikan lebih awal malahan gitu. Jadi setelah launching kalau nggak salah launching 14 hari ya. 14 hari kita langsung habisin Q3 dan kita udah memasuki Q4 ini ya. Q4 itu start di bulan Oktober. Kita masuk Q4. Nah, dari sisi Q4 sendiri itu kita udah ada ini ya, udah ada yang kita selesaikan juga, yaitu approach global checks listing yang nanti akan saya informasikan di slide selanjutnya, dan launching Tara platform new website. Jadi sebenarnya dari website yang pertama udah kita launching, terus kita launching lagi redesign website yang kedua gitu ya, dengan look and feel yang lebih fresh. Itu kita launching 14 hari kalau nggak salah ya, 14 hari setelah live sudah kita selesaikan. Dan yang terakhir adalah di Q1 2022 itu ada beberapa hal yang akan kita coba selesaikan juga. Salah satunya adalah blockchain certification gitu ya, security certificate. Dan sekedar informasi juga terkait masalah regulasi peraturan, kemarin juga sudah kita cek gitu ya, bahwa dari hal-hal regulasi yang dikeluarkan sama Bapepti ada sekitar 80-90% itu udah kita comply, tinggal 10%-an lagi gitu ya terkait masalah audit sih. Jadi audit itu misalnya audit bisnis proses gitu ya, audit bisnis sama audit source code yang sebenarnya 10% itu bisa kita lengkapin di tahun ini harapannya. Seperti itu. Oke. Terus di community updates-nya kita akan ada listing ya di Coinsbit di tanggal 1 Oktober gitu ya. Kenapa 1 Oktober? Karena sepertinya itu bulan hijau ya kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi harapannya ini bisa meningkatkan holders juga dan transaction dari si ini, dari volume dari si Tara platform. Kenapa di Coinsbit juga, dan ini juga harapannya bisa mengejar listingnya kita itu di CoinGecko dan CoinMarketCap. Seperti itu. Nah, dari sisi hal tersebut, kita juga di sini mau menginformasikan ini adalah tabel ini ya, tabel simulasi investasi gitu ya, investasi yang dilakukan di Tara platform. Kadang-kadang kan mungkin teman-teman ada yang nanya gitu ya, Rp1-nya kapan, terus when moon apa segala macam gitu ya, when Avanza segala macam lah ya. Nah, ini kita coba buat simulasinya biar teman-teman juga tahu ini kira-kira bisa sampai Rp1 tuh ketika kapan sih gitu ya. Nah, ini sebenarnya ini belum saya update nih terkait masalah harga. Kalau misalnya dilihat dari sisi pre-sale gitu ya, sisi pre-sale kemarin itu kita ada di angka kepala 4 ya, 0,0000648 sekian, dengan harga kita pakai kurs tengah itu 14.500, token amount-nya itu 1 miliar, di angka waktu itu 7 juta, 1 BNB. Ya, 1 BNB 7 juta, itu mendapatkan 1 miliar token ekstra.
yang dimana peningkatannya kemarin itu ada sekitar 2,4 kali atau 140%. Kalau misalnya teman-teman melakukan hold pada saat itu dari saat pre-sale itu sudah mencapai 16 juta gitu ya. Seharusnya dengan posisi gitu ya, posisi pada saat kemarin itu kepala satu. Jadi kita sempat kill zero gitu ya. Di kepala satu lah ya, 0,000001 sekian. Seperti itu sudah ada di 16 juta. Gitu. Nah, ini juga perbandingannya di bawah ini simulasinya, nanti teman-teman juga bisa dapat linknya, bisa di-download juga cara perhitungannya. Kalau misalnya teman-teman berinvestasi sekarang gitu ya di ekstra, itu akan amount-nya setelah 10 kali, 20 kali peningkatan, 30 kali dan seterusnya, itu teman-teman akan mendapatkan berapa? Seperti itu. Nah, terus selain itu update-nya juga dari sisi kita akan melakukan global dan nasional publikasi terkait masalah setara platform gitu ya dalam waktu dekat. Selanjutnya kita akan listing juga di CoinsBit itu untuk baik lagi mengupayakan CoinMarketCap dan CoinGecko karena mereka sudah terintegrasi. Terus yang selanjutnya adalah kita akan melakukan live AMA global audience. Karena kenapa? Karena ya tadi untuk meningkatkan transaksional yang ada di global seperti itu. Oke, sampai sini kira-kira presentasi yang bisa saya lakukan. Balik lagi ke Beli Koin, silakan Beli. Oke. Terima kasih banyak Om Isman, luar biasa sekali loh. Masalah, Penjelasannya detail sekali Om. Ini saya kalau yang ikut ini kayaknya nggak ada pertanyaan nih, pengen langsung tahu SC smart kontraknya aja nih Om, untuk langsung bisa langsung eksekusi. Ya karena detail sekali loh dari A sampai Z, jadi benar-benar di sini pun juga teman-teman member juga dikasih informasi up to date ya. Jadi nanti tanggal 1 Oktober Om ya, nanti akan listing di CoinsBit teman-teman. Jadi sangat bersyukur sekali teman-teman yang hadir pada AMA malam hari ini. Saya harap sih jangan sampai lewatkan kesempatan ini karena teman-teman juga tahu ya kalau udah CoinsBit harganya pasti bakal ngepam dan CoinsBit itu merupakan langkah awal untuk bisa listing ke CoinMarketCap dan CoinGecko. Oke, selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Silakan bagi yang mungkin ada yang belum jelas, saya buka pertanyaan perdana. Silakan monggo. Selamat Sebutkan malam. nama dan alamatnya serta pertanyaannya. Ya baik, selamat malam Bli, selamat malam Bang Isman, selamat malam Bang Aldi. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Hendrik Lohan, saya dari Jogja. Siap. Mohon izin bertanya Mas Isman mengenai tadi kan ada penjelasan tentang community base-nya, ya kan? Nah itu kan akan disebar di kota-kota di Indonesia. Nah, untuk itu sendiri tadi kan ada penjelasannya kira-kira nanti bakal dihandle bagaimana di setiap kotanya dan mungkin kan saya juga tertarik ini apabila kita sendiri yang ingin bergabung dengan Tara itu ada nggak sih Om kriteria bisnis yang harus dicapai atau yang tercapai supaya kita tuh bisa bergabung dengan Tara sendiri. Seperti itu mungkin sedikit. Selamat malam, terima kasih. Siap, terima kasih Hendrik Lohan. Ya, langsung ditanggapi. Oke, jadi gini, terkait masalah tersebut untuk persyaratan gitu ya, persyaratan dari sisi brand atau merchandise atau usaha kriteria sebetulnya tidak ada kriteria khusus kalau misalnya ingin bergabung dengan komunitasnya Tara gitu ya atau merchantnya Tara gitu ya. Nah, karena kenapa? Karena bahkan di ekosistem yang akan kita luncurkan pertama dengan salah satu brand retail itu adalah transaksi di warung salah satunya ya itu untuk yang offline-nya gitu. Jadi untuk kriteria khusus katakanlah misalnya melakukan hold berapa segala macam sampai saat ini itu belum ada kriteria khusus untuk merchant-merchant atau usaha-usaha yang ingin bergabung dengan Tara platform gitu. Jadi memang kita sekarang ini memang lebih ke arah ke kita akan menyebarkan banyak dulu
usaha-usaha atau merchant-merchant karena goalsnya kita untuk membantu mereka sih. Gitu. Sambil untuk meningkatkan pastinya untuk meningkatkan exposure atau awareness dari si para platform sendiri. Gitu, Om Hendrik kira-kira. Oke, Oke, gimana baik. Om Hendrik bisa Berarti menjawab? bisa saya simpulkan bahwa dari Tara sendiri itu sudah memberikan peluang kemudahan Yes. untuk bekerja sama dengan Tara itu sendiri ya, Mas Iya. Isman. Betul. Oke, Yes. terima kasih banyak. Jawabannya sangat memuaskan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Om wabarakatuh, Hendrik. Om Hendrik. Pertanyaannya luar biasa sekali Terima ya. kasih. Oke, selanjutnya Izin, saya Pebi dari Bengkulu. silakan. Halo, Febi. Ya, selamat malam Bang Isman, Bang Aldi. Selamat malam, Bang Febi. Malam. Selamat malam Bengkulu. Mau bertanya sedikit. Tadi saya melihat di pemaparan ada porsi untuk charity. Nah, kalau boleh tahu kan kita kan dapat deflasinya kira-kira 3% ya dari setiap transaksi sell atau buy. Refleksi 3% betul. Untuk charity-nya itu sendiri ngambil posnya dari mana nantinya? Dan seandainya Tara nanti dijadikan konversi untuk poin-poin itu, apakah nanti akan ada wallet khusus untuk menampung ekstra yang dijadikan poin sementara atau bagaimana skemanya seperti itu? Karena kalau misalnya nanti tidak di-manage dengan baik, saya sih melihat ada potensi untuk ketika katakanlah charity-nya ngambil dari wallet yang tadi, ternyata kan charity itu kan harus dikonversi ke rupiah, otomatis kan harus dijual. Nah itu kan ketika pada satu titik tertentu, kalau di Pancake itu kan ketika penjualan, otomatis kan ada semacam riak harga lah ya, ripple harga seperti itu kan. Jadi fluktuasinya akan jadi tidak stabil. Mungkin bisa dijelaskan, Bang. Terima kasih. Oke. Siap, terima kasih. Mungkin Om ya Febi. menjelaskan Aldi ya biar gantian. Ya, terima kasih Om siapa tadi? Febi. Om Febi Ya. atas pertanyaannya. Jadi charity itu kan bagian dari tokenomics extra ya, yang dari 8% tadi itu, 4%-nya itu masuk ke charity dan marketing. Nah dari situ kan sebenarnya kita taruh juga tuh, kita pampang bahwa charity walletnya address-nya berapa, itu ada di mana white paper kita dan website kita bisa dicek. Jadi dari situ charity dan marketing wallet itu bisa di-track seperti itu sih. Nah nantinya ketika di wallet itu nanti memang kita nggak ada bikin wallet dari nol ya. Kita pakai wallet yang sudah ada, kayak Trust Wallet, MetaMask, dan SafePol seperti itu. Nanti ekstranya ini betul masuk ke Tara Platform nih, ke aplikasi Tara Platform, tetapi sebenarnya saldo ekstranya adanya di walletnya seperti itu. Ya. Tapi dengan kita sudah mengintegrasikan wallet tersebut, maka bisa muncul dan dieksekusi di aplikasi Tara Platform seperti itu. Dan charity dan marketing wallet tentunya kita nggak asal jual. Kita pasti mempertimbangkan hal-hal yang memang apa nih efeknya dan apa nih benefitnya seperti itu. Karena kalau kita jual marketing dan charity wallet itu kan sebenarnya harus ada timbal baliknya, ya kan? Timbal balik yang positif tentunya, ya kan? Setelah mungkin dijual nih, harga mungkin akan turun sedikit gitu ya. Tapi kan dana yang kita gunakan itu kan untuk menaikkan harga lebih banyak lagi seperti itu. Bagi sekedar tambahan ya. Jadi memang fokusnya kita itu terkait masalah exposure gitu ya. Memang ada dua. Bagaimana meningkatkan volume dan juga bagaimana meningkatkan dari sisi holder gitu kan. Nah, itu sebenarnya bisa jadi dua hal dilakukan secara bersamaan ataupun sebenarnya sendiri-sendiri. Itu yang balik lagi yang tadi yang diinformasikan sama Adi terkait masalah dev dan marketing. Itu pastinya dari sisi kita juga pastinya akan bertanggung jawab ketika hal tersebut kita lakukan dan kita akan juga informasikan setelahnya terhadap si investor-investor yang tergabung dalam si ekstra. Tambahan lagi sih, sebenarnya
kita nggak ngambil pendapatan para platform itu nggak ngambil dari charity dan marketing wallet, melainkan dari fee transaksi nanti para merchant, para user saat menukarkan poin ke extra token. Nah di situ ada fee-nya. Nah disitulah kita menggunakan untuk development seperti itu. Ya. Dan yang pasti juga masalah. Kira-kira gimana Om Baby, bisa menjawab Om? Bisa, tapi ini apa? Mau nanyain dikit lagi. Saya masih agak bingung terkait soal burn tadi. Kan diinfokan di sana sudah burn 60% ya. Apakah burn yang 60% itu dari pre-sale yang kemarin tidak terserap atau memang total keseluruhannya, dan kedepannya apakah akan ada burn tahap selanjutnya gitu? Ya, siap. Jadi burn 60% itu dari total supply. Kenapa di situ ada burn 60%? Bukan kita tanpa sebab tiba-tiba nge-burn. Itu karena kita udah netapin harga pre-sale 1 BNB mendapatkan 1 miliar ekstra. Dan kita pun sudah menetapkan setelah pre-sale selesai alias sudah launch di Pancake, itu harganya harus naik 11%. Itu harus. Nah, makanya untuk mencapai target 11% kenaikan di awal, makanya kita harus nge-burn seperti itu. Kalau nggak di-burn, harga setelah launch pasti lebih rendah daripada pre-sale. Seperti itu, Om. Jadi untuk selanjutnya ada burn lagi. Itu dinamis sih. Yang pasti kita juga ada burn otomatis 1%, dan itu variabelnya bisa diubah juga. Jadi ini tergantung situasi dan kondisi aja. Seperti itu sih. Ya, makasih. Isman kembali. Ya, siap. Halo. Halo. Ya, halo. Silakan. Halo, Mari. Om Hari. Bertanya. Iya. Silakan. Om Hari. Selamat malam semua. Ya. Selamat malam. Bang Isman, saya mau nanya nih. Kan kemarin tuh dengar ini Extra mau kerjasama sama token lokal juga dengan Bumun ya? Ya, salah satunya. Nah, itu tujuan dan targetnya itu untuk apa dan bagaimana caranya agar dapat mencapai tujuan tersebut gitu. Oke. Thank you, Mari. Buka-bukaan di sini, Om. Jadi sebenarnya gini, ini sebenarnya masih dalam tahapan diskusi lah ya, karena ini juga dalam waktu dekat saya juga akan diskusi lebih lanjut dengan Om Zaki gitu ya terkait hal tersebut, karena Om Zaki ini adalah CEO atau Chief of Operation di Bumun. Jadi saat ini yang menjadi big ideas-nya adalah dari sisi kita kerjasamanya itu dari sisi real use case-nya, real bisnisnya, gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya. Untuk seperti apanya atau pencapaiannya akan seperti apa, nanti akan ada informasi lebih lanjut lah. Tapi yang pasti kerjasamanya kita bukan terkait kayak misalnya masing-masing sama-sama staking atau segala macam, tapi lebih ke arah ke real use case utility-nya, real bisnisnya, gitu, sehingga kita bisa meningkatkan valuasi dari masing-masing proyeknya kita. Seperti itu, Om Hari. Oh, oke. Gimana, Om Hari? Halo. Iya, sudah jelas. Oke. Siap. Terima kasih pertanyaannya, Om Hari. Selanjutnya? Iya, sama-sama. Thank you, Om. Monggo, Om Akbar. Oh, iya. Ini saya Akbar pengen nanya. Kan tadi katanya Om Akbar, suaranya kecil, Om Akbar. Suaranya kecil banget, Om Akbar. Udah belum? Ya udah cukup. Nah, tadi kan saya izin bertanya. Bentar Bang Hendy, bentar Bang Akbar dulu. Oh iya. Jadi kan itu tadi tuh di penjelasannya kan mau ama global ya. Buat narik investor luar ya. Nah, itu kayak mana sih cara Extra ini buat narik investor luar, sedangkan itu kan aplikasi Extra-nya cuma baru bisa dipakai di Indonesia. Ya. Ya, itu bagaimana cara Dev untuk menarik perhatian para investor luar itu? Yes, oke. Thank you. Pertanyaan menarik, langsung ditangkapin Om Dev. Oke, balik lagi gini ya. Karena kan balik lagi sebenarnya gini. Ada kriteria khusus ketika seorang investor itu akan menginvestasikan
ini ya, apa namanya, uangnya di sebuah project gitu ya. Nah, terkait masalah tadi pertanyaan bagus Mas Akbar. Jadi kalau misalnya untuk dalam waktu dekat, memang kita kan saat ini projectnya itu hanya ada di Indonesia. Tapi jangan salah, kita punya fitur e-commerce sebenarnya. Gitu ya, fitur e-commerce yang dimana ya, aplikasi kita itu sangat memungkinkan terintegrasi dengan e-commerce yang bukan hanya di lokal, tapi di luar juga, gitu. Itu tahapan yang paling dekat. Sambil menunggu kita melakukan penetrasi market di luar. Karena kenapa? Karena kan kalau di luar kan kita harus ada representatif di sana kan, seperti itu. Nah, kita bagaimana caranya mengupayakan di negara kita itu berhasil dulu, terlebih dahulu proyek-proyeknya, baru kita bisa duplikasi di luar. Gitu. Karena kenapa? Karena ini adalah sesuatu hal yang besar dan sangat bisa diimplementasikan atau nggak bisa. Jadi tujuannya di awal ini kita fokus dulu di negaranya kita nih, sampai setidaknya kita sudah cukup settle untuk di negara kita, baru kita bisa implementasikan di luar. Tapi sambil menunggu penetrasi secara offline, kita juga ada fitur online store. Nah, online store misalnya contoh Mas Akbar punya adalah orang Amerika gitu ya. Orang Amerika berkegiatan usaha di Amerika, terus punya e-commerce. Nah, itu bisa tuh diintegrasikan ke platform kita. Gitu. Kira-kira. Gimana Om Akbar bisa menjawab ya? Saya rasa sudah sangat jelas sekali ya jawaban dari Om Isman tadi ya. Oke, kita lanjut aja ke Om Hendy. Om Hendy, silakan Om Hendy. Thank you Mas Akbar. Halo Om Hendy. Halo Bang Isman. Halo Om. Saya ingin bertanya nih sedikit saja. Ini kan sebuah token itu akan sangat bernilai di saat ekosistem utility-nya itu terbentuk. Tentu sebagai seorang dev, Bang Isman punya istilahnya target waktu, target atau planning di mana ekosistem itu dalam rencana Bang Dev itu setidak-tidaknya sudah mulai akan membentuk siklusnya. Kira-kira Bang Isman ini sudah memiliki waktu nggak untuk kira-kira kapan itu semua ekosistem ini akan mulai terbentuk atau mulai berjalan begitu? Oke, siap. Bisa. Luar biasa sekali Om Isman. Apa namanya? Kenaikan harga, karena bagaimanapun juga kalau saat ini sebagai seorang investor harus kita memahami yang namanya fluktuasi harga. Tapi di saat ekosistem ini terbentuk, itu tentunya akan terjadi peningkatan yang luar biasa. Nah, sekarang kira-kira kapan lah itu dalam rencananya Bang Dev? Oke, terima kasih. Saya jawab ya, Om Hendy ya. Jadi kalau misalnya dilihat di website, kalau misalnya dilihat di website, itu sebenarnya targetnya kita launching aplikasi itu dari Q4. Gitu, Q4 itu sekitar Desember. Ya, Desember akhir, tapi pastinya dari sisi kita juga pengen mengupayakan ini cepat jalan sebenarnya dari sisi kita. Tapi kita realistis aja bahwa nanti dari sisi di Q4 akhir ini kita udah mengeluarkan alpha. Ya, alpha tester gitu ya, alpha test lah dari sisi aplikasinya. Sehingga ini bisa berjalan di Q1 2022. Gitu. Ekosistemnya berjalan di Q1 2022. Tapi sudah bisa digunakan di Q4. Ya. Gitu. Tambahan sedikit, ya. Kenapa butuh proses 3 bulan ya berarti ya, Desember ya? Karena kita nggak mau sembarangan bikin aplikasi. Karena di situ kan ada tahap penetration test, ya. Atau istilahnya kita nyari bug atau nyari celah. Karena kan kita nggak mau di kemudian hari ini nih aplikasi kita karena kan menyimpan saldo seperti itu ya. Walaupun terintegrasi dengan wallet yang sudah teruji security-nya. Walaupun angkanya doang. Ya, walaupun angkanya doang, tapi di situ tetap kita menyimpan poin. Ya. Nah, dari situlah kita melakukan penetration test secara internal, eksternal, audit, dan segala macam. Termasuk juga nanti kita akan membuka bug bounty. Yes. Bug bounty, apa itu bug bounty? Kita teman-teman bisa nih nyari celah di aplikasi kita. Kalau ketemu celahnya, kita akan kasih reward. Ya, seperti itu. Itu yang sebenarnya digunakan sama aplikasi-aplikasi besar gitu ya. Platform-platform besar kayak misalnya contoh Facebook, Tokopedia, Google, Tokopedia segala macam gitu ya. Yang Google segala macam juga ada program namanya bug bounty
yang dimana kita memberikan hak akses bagi teman-teman developer, bagi teman-teman programmer untuk coba tes aplikasi kita itu ada bugs atau enggak, ada yang misalnya ada celah atau enggak untuk dihack gitu, sehingga kita memastikan karena gini, cracker itu lebih pinter dibanding programmer gitu. Karena kenapa? Karena kan mereka selalu menyeli celah di mana sebenarnya letak kesalahan daripada si aplikasi orang tersebut. Karena sebenarnya dari sisi kita nih, kita sendiri sebagai software house itu nggak berani memproklamirkan bahwa aplikasi kita itu bebas daripada hacker. Gitu. Itu terlalu apa ya? Kalau misalnya ada yang bilang gitu terlalu congkak gitu. Karena gini, karena baik lagi keamanan itu berbanding terbalik dengan kenyamanan. Jadi harus selalu terus diupdate. Nah, salah satunya caranya untuk meningkatkan fitur keamanan adalah kita membuka program bug bounty tadi untuk apa tuh? Untuk teman-teman programmer atau teman-teman hacker segala macam itu melakukan pengecekan terhadap aplikasi kita. Sehingga apa? Sehingga aplikasi kita itu aman dan penggunanya, investor itu nyaman lah. Si holder itu nyaman. Kira-kira seperti itu. Karena lagi ya tujuannya kenapa akhirnya kita ngeluarin ini di Q4 seperti itu. Oke. Untuk jika memang targetku seperti ini untuk sekedar untuk tim, jangan merasa terburu-buru, jangan merasa itu hal yang lama untuk Q keempat untuk sebuah proyek currency itu termasuk sangat luar biasa cepat. Jadi jika itu dianggap malah lambat, itu justru membuat abang-abang ini kerja terburu-buru, itu termasuk sangat cepat menurut saya pribadi, karena ini berhubungan dengan cryptocurrency di mana tentu semua aspek transaksi itu berlangsung. Jadi memang untuk Q4 itu sudah sangat cepat kalau menurut saya. Mungkin ini perlu diketahui oleh investor karena memiliki target time untuk bisa merasakan nikmat dari investasi mereka. Tapi jika Q4 sudah mulai ada istilahnya sudah mulai kita mencoba aplikasi tersebut, itu sangat luar biasa. Tetap semangat dan semoga apa yang kita dicita-citakan ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih. Oh ya, sekedar tambahan dari sisi kita sebenarnya kemarin sempat update gitu ya, bahwa kita itu secara developer sudah 50%. Wih, mantap. Nah, sudah 50% dan sekarang itu sudah memang tahapannya udah ada tingkatan lanjut lah. Udah mulai integrasi ke merchant seperti itu. Kira-kira, Om Hendy. Siap. Oke, gimana Om Hendy? Ya, siap. Yang lain. Halo Om. Terima kasih Om Hendy. Terima kasih Om Hendy. Ya. Halo, selamat malam. Next question. Ada aku. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam, ada Isman dan Blikoin. Di sini saya mau nanya Om. Ekstra ini kan merupakan token royalty reward gitu kan? Ya. Di sini kan di Indonesia itu kan banyak itu yang belanja di Indomaret, Alfamart, itu kan ada juga tuh koin-koinnya. Apakah mungkin ekstra ini bekerja sama dengan mereka? Seperti itu. Dan yang kedua, apakah ada amal rutin dari ekstra token ini supaya hasil-hasil proyek yang sudah terlaksana itu supaya meyakinkan para holdernya seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Om. Thank you Om. Oke. Langsung aja Om. Yang pertama ya, kalau misalnya ditanya apakah memungkinkan bekerja sama dengan brand-brand kayak misalnya konvensional market kayak misalnya Alfa atau Indomaret, itu sangat memungkinkan. Karena tujuannya yang paling penting adalah ada win-win solution dari sisi kedua belah pihak. Dari sisi Tara ada win-win solution, dari sisi pihak brand yang saat ini tadi ditanya adalah Indomaret, Alfamart, itu ada ini ya, ada benefit juga. Itu sangat memungkinkan kalau ditanya memungkinkan atau enggak. Terus yang kedua tadi lupa. Amal rutin Om. Amal rutin. Sorry. Amal rutin besok ada kok. Di grup kita tuh setiap minggu tuh ada weekly update setiap hari Kamis. Gitu. Di grup Tara platform ID itu ada update khusus setiap hari minggu. Gitu Om. Oke Om, makasih Om. Siap. Kalau gitu. Terima kasih Om. Om. Oke. Selanjutnya silakan.
Ini semakin Halo. hot aja nih Om Isman. Asik. Oke, beli tuh Wirat Majang. Halo. Ya. Malam. Ini tadi saya ya selamat malam Om Isman. Selamat malam semua. Ya. Ini saya baca di white paper itu kan beberapa klien sama partner itu kan ada kayak Pertamina, Castrol, Aqua dan segala macam. Ya. Terus juga dibilang di disclaimer tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi dengan nama-nama itu ya. Ya. Pertanyaan saya, kedepannya langkah apa atau strategi apa yang tim dev akan terapkan untuk bisa berkolaborasi dengan nama-nama besar ini? Ya. Oke. Saya jawab ya Putih ya, beli ya. Langsung aja Om. Yes. Ini sebenarnya gini, kalau ngomongin langkah apa segala macam terkait masalah disclaimer itu, gini, yang paling mendasar adalah bagaimana caranya sekarang kita itu membesarkan komunitasnya kita. Membesarkan komunitas dari sisi holder ataupun yang berinvestasi di Tara. Sehingga apa? Sehingga brand-brand itu mau mengintip dari sisi si Tara platformnya. Karena kenapa? Ketika brand-brand itu ingin bekerja sama dengan Tara, gitu ya, mereka akan lihat nih seberapa banyak sih user yang mendownload atau misalnya bergabung dari si Tara platform. Kalau misalnya hanya sedikit, ya mereka juga akan berpikir berkali-kali untuk melakukan kerjasama. Karena kenapa? Karena ini kaitannya dengan brand mereka. Seperti itu. Makanya langkah-langkahnya adalah bagaimana caranya dari sisi kita itu membesarkan komunitasnya kita, membesarkan holder-holdernya kita, gitu ya, member-membernya kita, supaya apa? Supaya brand mau join ke Tara platform seperti itu. Ya. Oke. Gimana beli betul? Terus lagi satu, untuk konversi points-nya itu ke extra token ya? Ya. Itu perbandingannya berapa points dapat berapa extra token itu, Om? Nah, itu sebenarnya fluktuatif kalau itu tergantung dari kerjasama yang kita lakukan sama brand. Karena gini, karena sisi penawarannya itu akan berbeda-beda. Misalnya contoh, kan nggak semua brand itu pointsnya itu 1:1 dengan IDR. Misalnya 1 poin sama dengan 1 rupiah, katakanlah seperti itu. Ya kan, ada yang misalnya katakanlah 1 poin itu sama dengan 1.000 rupiah atau 100 rupiah. Itu berbanding dengan kondisi si brandnya itu sendiri. Nah, disesuaikan dengan harga current situation. Seperti itu. Oke, Om. Makasih. Saya udah jelas ya. Betul ya. Oke, terima kasih Om. Sama-sama. Selanjutnya pertanyaan. Silakan. Boleh kok Om Isman sama Om Aldi minum dulu Om ini. Oh, ini minum ya. Oke. Halo. Kopi dulu. Luar biasa gitu. Ya, silakan Om Nata. Halo, izin beli. Selamat malam. Oke, silakan Om Nata brother. Halo Om Nata. Dari Bungkulu. Oke, silakan pertanyaannya Om. Saya sih membayangkan 2022 ini UMKM di Indonesia nih bangkit nih. Pasti. Amin. Pasti nih. Saya bayangkan ini emak-emak lagi nongkrong di warung kan, sambil liatin investasi dia kan di Tara dengan dia berbelanja di kemitraan dari Tara sendiri kan. Saya bayangkan seperti itu. 2022 ini bakal bangkit nih UMKM. Amin. Nah, sebelum ke 2022 itu pasti ada terbentuk agenda atau ya roadmap lah kan, 2022 harus kemana kan. Untuk mereka yang memutuskan roadmap ini, apakah satu orang atau keseluruhan? Karena kita bicara takdir. 2022 ini takdir lagi menentukan Tara. Karena ngapa? Karena bisa jadi kan dari misalnya ada 5 orang atau 6 orang ini, ada yang cabut, ada yang keluar, ini ada yang masuk, ada yang keluar kan, kita nggak tahu. Mungkin Om Nata langsung aja ke poin pertanyaan Om Nata ya, karena ini waktunya terbatas gitu Om. Langsung aja pertanyaannya. Saya di 2022 roadmap itu nanti apakah
disepakati atau gimana itu nanti untuk apa namanya tuh bila terjadi perubahan roadmap di 2022 untuk pertengahan. Kita kan bicara takdir ini. Gimana itu, Om? Oke. Saya jawab ya. Om Nata ya. Oke, siap. Jadi ini balik lagi ke roadmap atau plan itu kan sebenarnya bagaimana caranya itu dibentuk karena apa? Karena supaya kita terarah sebenarnya. Tujuannya apa? Gitu ya, goals-nya apa di kemudian hari. Kita nggak pernah ngebayangin tahun 2019 itu ada COVID-19. Oke. Gitu ya. Terus semua usahanya teman-teman saya sebagian besar tutup. Hanya ya alhamdulillahnya kata Digita saat ini masih bisa bertahan dan alhamdulillahnya juga kita bisa memberikan bonus sama timnya kita. Itu artinya bagaimana caranya kita melakukan survive dari di setiap kondisi dan kita harus dinamis. Nah, kenapa ya tadi baik lagi nih Om Nata gitu ya. Roadmap itu kita bentuk karena kenapa? Karena supaya kita lebih terarah. Nah, terus situasinya itu sangat memungkinkan nggak kalau misalnya diubah? Pasti sangat memungkinkan dengan situasi dan kondisi yang terjadi dan di bisnis kita harus dinamis. Kira-kira seperti itu. Terus keputusannya seperti apa? Apakah diputuskan secara sepihak atau seperti apa? Kalau misalnya memang tujuannya besar gitu ya, yang berkaitan dengan internal sistem, berarti keputusannya nanti akan dari sisi kita. Gitu. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang memang berkaitan dengan eksternal gitu ya, tujuan lebih besar di eksternal, pastinya kita akan berinformasikan kemudian ke tim eksternal. Seperti itu, Om Nata. Untuk gimana Om Nata? Untuk investor sendiri gimana itu nanti dilibatkan untuk komunitas seperti itu kan? Oh pasti, yang tadi saya bilang kalau misalnya sifatnya adalah yang berkaitan dengan eksternal, gitu ya. Eksternal itu artinya bukan terhadap kayak misalnya teknis yang ada di internalnya kita lah sebagai perusahaan, kita akan share. Kita akan minta investor-investor itu memberikan katakanlah masukan yang dimana kita akan ngambil secara rata-rata paling banyak seperti apa. Gitu. Karena kan kalau misalnya kita semuanya libatkan juga ke investor, itu akan mempengaruhi kinerja kita juga kan. Seperti itu. Mungkin kita akan melibatkan katakanlah contoh kita akan melibatkan top holder. Seperti itu. Ya, gimana Om Nata bisa menjawab Om Nata ya? Ini luar biasa pertanyaan Om Nata, ini kritis sekali loh. Mantap. Ya, mungkin kita kasih kesempatan untuk yang lainnya Om Nata ya. Nanti kalau misalnya ada yang belum jelas, bisalah nanti bisa masuk ke grup Telegramnya Tara Platform. Nanti bisa lebih jauh dijelaskan di sana ya Om Nata ya. Ya, terima kasih Om Nata. Oke, mungkin selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Boleh Om tanya Om. Oke, monggo Om. Wah, ini bahaya ini Om Chen nih. Om. Oh, gitu ya. Terima kasih jawaban-jawaban yang sebelum-sebelumnya menarik sekali untuk investor jangka panjang ya. Mungkin saya mau menanyakan progres yang untuk platform Tara tadi, walaupun hanya terintegrasi dengan wallet, bisa nggak sih Om direpresentasikan di sini Om? Gimana? Sorry? Dipresentasikan di sini di screen Om untuk integrasi itu. Ini. Boleh aja sih Om. Mungkin saya kasih videonya aja ya, yang untuk si integrasi kebetulan kan tadi udah mungkin dari info juga sama beli ya. Iya. Mau ada meeting soalnya nih. Ya, nanti kan saya kasih videonya aja kayak atau misalnya kita bisa live sama selanjutnya lagi. Gitu Om Jan. Oke, saya jadi ya, nanti Om Jan nanti ya di ya. Ya, siap. Oke. Mari Om Jan. Kita buka 2 pertanyaan lagi ya Om ya. Ya, boleh. Bisa, Oke, Om. Ya. Selamat malam. Ya, Om Abeng. Malam, Om. Malam. Ini saya baru join juga. Oke, gini Om. Saya mau nanya nih masalah marketing plan-nya ke depan itu seperti apa? Yang untuk lokal dan untuk globalnya. Oke. Ya, thank you. Mungkin tadi Om Abeng, saya jawab ya Om Abeng. Terkait marketing plan, mungkin sebagian tadi udah diinformasikan di deck saya tadi, di slide saya tadi, yang paling dekat adalah kita akan melakukan publikasi di beberapa portal, baik dari sisi portal nasional ataupun portal global. Itu satu. Terus yang kedua juga kita akan running ads gitu ya. Yang ketiga adalah bagaimana caranya kita melakukan penetrasi di yang ada di lapangan lah, salah satunya dengan cara kita membuka rekrutmen gitu ya untuk komunitas-komunitas yang ada di regional dengan cara apa? Dengan cara tadi salah satunya adalah membuka peluang usaha untuk merchant. Gitu. Itu yang paling dekat
dekat lah, langkah-langkah yang paling dekat seperti itu. Kalau untuk marketing yang selanjutnya itu kalau misalnya disebutin tadi, kita akan melakukan live AMA juga di global. Gitu. Jadi ada tiga hal. Kira-kira gimana Om Abeng? Bisa menjawab? Oke. Terima kasih. Ya. Oke. Sama-sama Pertanyaan terakhir ya, teman-teman ya. Pertanyaan terakhir ya. Ya. Silakan Om Muzani. Ya, halo malam. Obli dan Om Jalan. Ini kan terkait dengan roadmap-nya kan e-commerce ya. Sekarang kan persaingannya sangat ketat di dunia digital untuk e-commerce itu. Ya. Selain reward yang ditawarkan dari Tara, itu value apa yang bisa menarik untuk builder itu berinvestasi ke Tara gitu, selain itu? Oke, siap. Ada lagi. Oke, thank you Om Ozani, saya jawab ya. Nah, terkait masalah persaingan e-commerce segala macam, sebenarnya kita nggak bermain di situ. Tapi justru kita bagaimana caranya membantu mereka dalam pengelolaan ataupun misalnya peningkatan traffic daripada e-commerce mereka. Misalnya salah satu contohnya Om Ozani punya e-commerce, itu kan saya punya e-commerce, Aldi punya e-commerce. Kita tidak akan bersaing, si Tara ini tidak akan bersaing ke e-commerce tersebut. Tapi gimana caranya Tara ini membantu meningkatkan traffic gitu ya, atau dari sisi akuisisi si e-commerce-nya Om Ozani seperti itu satu. Terus yang kedua, untuk meningkatkan atau interest si investor terhadap si Tara, akan banyak benefit-benefit yang akan kita tawarkan. Ya, salah satunya adalah kita memiliki yang namanya extra club. Gitu ya. Nah, extra club ini itu nanti barulah di situ akan dicek lebih ke arah ketiringnya. Misalnya di hold sekian sampai sekian, itu maksudnya adalah extra club, misalnya gold. Nah, extra club gold itu memiliki benefitnya apa aja? Misalnya tambahan, kalau misalnya kita memberikan cashback ataupun investasi kripto sekian persen, itu akan dapat tambahan katakanlah 10% lagi, gitu ya. Terus akan mendapatkan benefit apa lagi di merchant-merchant yang kita punya ataupun program-program yang kita miliki terhadap merchant tersebut. Seperti itu. Itu salah satunya lah. Itu masih banyak lagi benefit-benefit yang bisa kita informasikan di kemudian hari. Ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Om Isman. Tambahan sedikit Om. Ya, silakan Om. Takutnya banyak yang salah tangkap gitu ya. Takutnya banyak yang salah tangkap Tara Platform akan membuat e-commerce. Ya, padahal enggak. Padahal kita adalah jalan tengah daripada e-commerce tersebut. Betul. Ini ada e-commerce A, B, C, D. Nah, Tara Platform di tengah-tengahnya. Ya, membantu mereka seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Om Aldi tambahannya. Mudah-mudahan Om Muzani bisa menjawab ya. Nanti kalau misalnya ada yang belum jelas, kita bisa discuss di lain waktu. Ini karena tadi udah beliau pesan nih mau meeting penting lanjutan ya. Dan teman-teman lain kalau ada pertanyaan kita bisa lanjut di lain waktu ya. Jadi mungkin sebelum closing statement Om Isman sama Om Aldi, saya mau bacakan dulu ya pemenang giveaway malam ini ya. Karena ini pertanyaannya bagus-bagus semua Om. Bingung juga saya nih milihnya ya. Siap. Pemenangnya saya harus pilih. Saya akan pilih 10 orang pemenang ya. Di mana masing-masing itu mendapatkan $10 dalam bentuk token ekstra ya. Oke, mungkin bisa Om Aldi bisa dicatat Om, nanti biar Dejani nanti berarti untuk untuk walletnya saya suruh langsung japri Om Aldi ya kali ya. Om Isman ya. Oke. Ya. Pemenang yang pertama itu ada Om Hendrik Lohan. Selamat ya Om Hendrik ya. Bisa dicatat mungkin ya nanti bisa langsung japri ke Om Aldi. Yang kedua ada Hari Mukti Budiman. Oke. Yang ketiga ada Febi Utomo yang dari Bengkulu. Yang keempat ada Akbar. Yang keempat siapa? Yang ketiga siapa? Yang ketiga Febi Utomo. Oh, udah chat semua sama Sinta ternyata. Sama Harsinta udah ya. Iya, tapi enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa. Ini saya gini aja. Terus yang kelima ada Om Hendy. Yang keenam ada aku. Ketujuh Putu Wiratmaja. Yang ke-8 Nata Brother. Yang ke-9 Abeng, 10 Muzani. Nah, kemudian saya pilih satu pemenang yang beruntung malam hari ini. Saya kasih khusus giveaway kaos eksklusif dari Dex Capital. Yaitu jatuh pada Om Chen. Ya, nanti Om Chen bisa japri saya alamatnya Om Chen. Nanti biar kita langsung kirimkan kaos eksklusif dari kami Dex Capital.
Terima kasih Om. Jadi kabar baik spesial karena Om Dep kita kabar baik. Semua yang nanya malam hari ini kita kasih hadiah. Tepuk tangan dong ya. Terima kasih semuanya. Iya, biar sekarang nambah order Om ya. Oke, mungkin terakhir Om, ini sebenarnya terus terang Om, saya nggak puas Om ini. Biasanya kalau di sini lab amanya sampai jos-josan sampai 2,5 jam, 3 jam kita kasih ke level 1 baru Om, level 1. Oh gitu ya. Karena Om Isman dia harus ada meeting penting, ini kaitannya dengan progres Tara ke depannya juga, kita harus hargai. Jadi sekali lagi terima kasih Om Isman. Terakhir mungkin saya minta closing statement dari Om Isman. Harapannya sih teman-teman 71 orang yang hadir di sini, saya harapkan setelah ini kita langsung eksekusi, karena benar ini bukan saya promosi segala macam ya, karena bagaimanapun juga kalau token lokal itu bagus, kenapa kita nggak support? Setuju nggak? Ya, jadi istilahnya kita udah selama ini kena scam, lopul segala macam kan, mari kita setuju. Apa namanya tuh support ya project lokal. Apalagi kemarin saya sempat ketemu sama beliau, Tara ini ternyata diambil dari nama Nusantara teman-teman. Saya itu yang bikin jiwa patriotisme saya, nasionalis saya benar-benar luar biasa, sehingga saya akan support project ini. Ya, apalagi ke depannya dia akan akan membangun yang namanya Tara Chain, itu akan menjadi kebanggaan nasional juga teman-teman. Ya, jadi silakan setelah AMA ini kalau mau tahu smart contract segala macam langsung bisa nanti ya Om Aldi sama Om Isman bisa di-share ke grup aja, siapa tahu teman-teman pengen segera langsung eksekusi. Silakan closing statement terakhirnya Om. Terima kasih. Terima kasih Beli. Oke, sekali lagi saya ucapin terima kasih bagi Beli Koin yang udah memberikan tempatnya gitu, mempercayakan tempatnya untuk live AMA antara platform kali ini. Terus terima kasih juga bagi teman-teman yang udah hadir di live AMA kita gitu ya, nggak bosan-bosan dan itu datang dan dengerin kita presentasi gitu ya. Dan juga selamat bagi teman-teman nanti yang udah dapat giveaway-nya, nggak banyak tapi mudah-mudahan berfaedah lah, bermanfaat bagi teman-teman sekalian gitu ya. Nah sekali lagi sebenarnya closing statement dari sisi saya mungkin nggak terlalu panjang lebar gitu ya. Yang pasti tetap Dior gitu ya dalam segala investasi segala macamnya gitu ya. Terkait masalah progres segala macam tetap sabar gitu ya, karena baik lagi nih ada sesuatu hal yang tujuannya itu untuk kebaikan kita bersama lah gitu. Intinya sih itu aja lah, mungkin saya dari sisi saya nggak terlalu panjang lebar. Beli. Siap. Sudah detail sekali soalnya Om, udah sangat detail sekali Om. Saya aja nih, benar-benar luar biasa. Tambahan dikit nih. Untuk pemenang, silakan masuk ke grup Tara Platform Indonesia ya, nanti hubungi Harsinta ya. Oke, siap. Mungkin Mbak Sinta hadir di sini, bisa diangkat tangannya, tes suaranya sebentar. Jadi pengumuman pemenangnya itu hanya ada di grup Indo kita. Jadi kalau yang mau tahu infonya, harapnya join di Tara Platform ID. Mbak Sinta, izin Mbak, saya minta tolong di chat duluan ya, sekarang saya lagi di band. Saya nggak bisa ngechat soalnya. Minta tolong. Ya, makasih Mbak Sinta. Modus saja Om Febri nih. Oke, terima kasih banyak ya. Jadi dengan akhirnya closing statement dari Om Isman, saya akhiri AMA pada malam hari ini. Terima kasih. Saya Beli Queen, tuan rumah Dex Capital. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di AMA berikutnya. Thank you. Terus bagi teman-teman mungkin yang mau lanjut, silakan. Mungkin untuk yang secara formal untuk AMA-nya saya closing. Bagi teman-teman yang lanjut, monggo. Ya, terima kasih sekali lagi, Usman, Umaldi. Thank you semuanya. Terima kasih. Thank you semuanya. Om Salmon lanjut Om. Ini level berapa nih? Level berapa? Om Salmo level berapa nih Om? Jadi yang dapat close semuanya apa gimana tadi itu? Oke lanjut Om. Ya Beli. Om, sampai pagi lagi Om. Sampai pagi lagi ya. Ada project apa lagi nih Om? Saya udah ngikutin semua project Om nih.